Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya teman-teman sebelumnya jika menunggu lama. Langsung saja kita mulai ya praktikum pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat hadir dalam perkumpulan Zoom meeting ini. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada sebaik-baiknya panutan yaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Nurjanah Juniarti, selaku asisten laboratorium praktikum Bank Syariah 2022 yang akan menjadi MC sekaligus moderator pada pagi hari ini. Mohon perhatiannya, peserta sekalian, Zoom akan dikunci beberapa saat setelah pemapar materi. Jadi dimohon untuk tetap berada di Zoom meeting ini selama praktikum agar dapat melakukan absensi di praktikum ini. Kemudian saya akan membacakan tentang ketentuan peserta praktikum Bank Syariah 2022. Yang pertama, peserta diwajibkan menampilkan wajah atau stay tune selama Zoom berlangsung. Kedua, ubah nama pengguna Zoom dengan format nama lengkap dan kelas. Ketiga, peserta diwajibkan mengisi absensi yang dibagikan di akhir acara. Keempat, jika ingin bertanya, silakan menyalakan tanda tangan atau bisa diketik di room chat. Kemudian yang kelima, peserta menyiapkan paket data yang memadai dan berada di tempat yang memiliki jaringan baik. Keenam, peserta wajib mematuhi tata tertib yang berlaku. Dan ketujuh, screenshot Zoom untuk bukti absensi. Langsung saja, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Ibu Suryati dari BMT Mazaya selaku pemateri, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih Mbak Nurjanah atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya link Zoom sudah sampai ke saya ya. Saya udah nunggu dari tadi, dari jam 9. Sepertinya mungkin ada miskomunikasi atau gimana, kurang paham ya. Akhirnya saya udah dapat link Zoom dan bisa masuk ke kelas. Saya pikir nggak jadi. Ya, terima kasih untuk para tim asisten praktikum yang sudah mengupayakan terlaksananya kegiatan praktikum ini, yang mana untuk pertemuan kita hari ini adalah masih berkaitan dengan mini bank yang stratanya adalah BMT dulu. Nanti setelah ini kalian akan banyak belajar terkait dengan perbankan yang perbankan umum ya. Nanti ada bersama, mungkin akan dijelaskan terkait dengan
Bank BUMN, dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih kita harus tetap belajar terkait dengan BMT ini? Kenapa sih, bukan sekarang sudah banyak penggunaan ataupun misalnya lembaga keuangan yang kita itu platformnya banyak ya, banyak dan besar, skupnya besar, tapi kenapa masih tetap harus belajar terkait dengan BMT? Saya sambil share screen. Ya. Kenapa sih harus BMT gitu ya? Karena mau nggak mau kita itu punya market size yang berbeda-beda ya. Ada mungkin yang kita itu akan merambah ke UMKM atau mungkin yang mikro sekali seperti pedagang kaki lima dan lain sebagainya. Dan itu jumlahnya di Indonesia lumayan banyak ya, cukup banyak, dan mereka perlu perhatian khusus. Nah, mungkin yang bisa memberikan fasilitas keuangan yang lebih baik ataupun bukan lebih baik ya, tapi mungkin lebih dekat, lebih terfasilitasi itu mungkin bisa dilakukan oleh BMT. Selain itu juga mohon maaf, ini mungkin ada peserta bisa dikunci dulu untuk ininya, mikrofonnya, supaya ya sudah. Selain itu juga kalian sebagai mahasiswa FEBI UIN Raden Mas Said sangat beruntung karena kalian memiliki unit bisnis difasilitasi oleh fakultas. Ada beberapa, ada banyak ya, ada BMT Mazaya, ada kemudian Juve, ada FOM, dan itu semua adalah ladang kalian untuk melakukan aktualisasi dalam bidang bisnis, dalam hal ini bidang lembaga keuangan untuk Mazaya, kemudian Juve untuk kalian bisa belajar berwirausaha, belajar apa namanya ya di situ, mengolah sesuatu untuk diberikan kepada customer. Kemudian ada form juga FEBI One Mart, di mana kalian di situ bisa belajar akuntansinya seperti apa ya, dari yang paling sederhana, difasilitasi dengan beberapa alat di sana, mungkin mesin kasir yang kalian bisa pegang. Kalau kalian mau, BMT ini adalah milik kalian, milik FEBI. Siapa lagi yang akan mengembangkan kalau bukan mahasiswa sendiri ya? Kalau siapa lagi kalau bukan kalian sendiri? Kita sudah memberikan sarana yang cukup memadai, dan itu juga mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Kalau tidak dioptimalkan dengan baik, tidak digunakan dengan baik oleh kalian sendiri, tidak tidak dikembangkan, otomatis ya mungkin juga akan berdampak pada eman-eman ya. Maksudnya sudah menggelontorkan uang banyak untuk kalian, tapi ternyata tidak dikembangkan dengan baik. Nah, itu harapannya nanti kita bisa bersama-sama mengembangkan. Oke. Kemarin sudah sempat dijelaskan oleh Mbak Devi dari tim BMT Amanah Ummah, di mana Mbak Devi itu juga sekaligus sebagai penanggung jawab dari BMT Amanah Ummah yang ditempatkan di BMT Mazaya terkait dengan produk funding ya, produk funding, di mana di produk funding mungkin kemarin ada banyak sekali ya, ada produk yang multiguna, bisa di-keep atau diambil dalam jangka waktu tertentu. Kemudian juga ada produk yang produk fundingnya itu bisa diambil sewaktu-waktu. Nah, itu kemarin sudah banyak dijelaskan. Nah, saat ini, mohon maaf, ini ada suara tadi. Ya, panitia mungkin bisa mematikan dulu hostnya untuk semua mikrofon. Nanti kalau diperlukan boleh dinyalakan. Ya, makasih. Baik, karena ini adalah tentang praktikum. Praktikum itu kan berarti praktek ya. Praktek bukan terus mendengarkan seperti ini, bukan. Tapi harapannya kalian bisa melakukan langsung apa yang seharusnya dilakukan dalam lembaga keuangan. Kalau kalian kemarin sudah dikasih materi terkait dengan produk-produk yang harus kalian bawa ke lapangan, maka hari ini adalah nanti saya akan memberikan sedikit penjelasan sedikit saja tentang marketing funding. Sebenarnya ini adalah materi tentang konsultasi.
Artinya ketika nanti kalian harus ke lapangan untuk mencari nasabah, atau bukan untuk mencari nasabah ya sebenarnya, untuk kalian bisa mengaplikasikan produk-produk yang sudah dijelaskan, ditawarkan. Gimana sih rasanya nawarin produk ke calon nasabah atau calon anggota karena ini BMT, gimana sih rasanya, gimana sensasinya, kemudian triknya supaya kita tetap, setidaknya kita duduk di samping mereka itu nyaman, kemudian mereka bisa menerima kita dengan baik. Nah, itu nanti bisa disampaikan di sini. Sebenarnya ini materinya tentang konsultasi. Kalau kalian merasa ada kendala ketika nanti harus terjun ke lapangan, maka boleh disampaikan di sini. Nah, marketing funding ini kalau di ranah BMT ya, ataupun di ranah perbankan, barangkali kalau di BMT Mas saya sendiri, kalau kalian memposisikan diri kalian sebagai seorang marketing, maka kalian berada di bawah kendalinya direktur utama, manajer dan manajer cabang ya. Dalam hal ini kalau di BMT Mazaya berarti direktur cabangnya ada Bu Devi yang dari BMT Amanah Ummah ini. Nah, kalau saya itu siapa? Nah, kalau saya sebenarnya adalah dosen yang diberikan amanah untuk memegang kendali atau sebagai fasilitator, mediator antara BMT Mazaya milik Febi ini dengan BMT Amanah Ummah. Nah, BMT Amanah Ummah ini yang sebagai manajemennya. Kemudian kita sebagai fasilitator, termasuk sebagai pelaksana juga, karena itu adalah laboratorium ya. Laboratorium. Nah, kenapa harus kita menggandeng lembaga keuangan lain? Kita harus menggandeng lembaga keuangan lain, harapannya adalah kita punya atau kita bisa meminimalisir resiko keuangan ya. Istilahnya kalau dalam perbankan umum atau perbankan Islam misalnya mereka punya LPS, lembaga penjamin simpanan. Nah, kalau kita di BMT kita tidak berani untuk mengambil resiko lebih besar dengan adanya fraud dan lain sebagainya, maka kita menggandeng lembaga keuangan yang lebih settle atau dia punya manajemen yang sudah kuat, kita menginduk ke sana, kita pakai manajemen yang di sana untuk kemudian kita pelajari lebih dalam, kita pakai dan sekaligus kita mendapat tutorial dari sana, gitu ya. Itu. Nah, dalam hal ini nanti kalian sebagai mahasiswa yang akan melakukan marketing, yaitu marketing funding, kenapa enggak marketing lending, Bu? Karena di BMT Mazaya ini memang belum memfasilitasi terkait dengan lending ya, atau pembiayaan, dengan harapan 2 tahun pertama inilah atau 1 tahun pertama ini kita fokus pada funding dulu. Kalau memang prospeknya lebih baik dan kita bisa mengatur keuangan dengan baik, maka harapannya ke depan kita akan melakukan ekspansi untuk bisa melakukan pembiayaan. Walaupun sebenarnya kita masih bisa memberikan fasilitas pembiayaan, tapi hanya sebagai mediator saja untuk kita nanti ajukan ke BMT Amanah Ummah, gitu ya. Nah, fungsi utamanya nanti kalian ketika akan melakukan praktek di lapangan menjadi seorang marketing funding adalah karena ini adalah BMT, maka tugasnya adalah fungsinya yang pertama harus bisa memperkenalkan produk, memasarkan, dan mempromosikan. Nah, memperkenalkan, kita akan memperkenalkan sesuatu kalau kita sudah paham. Ya. Kita sudah paham produknya itu ada apa saja. Ya. Kemarin sudah disampaikan oleh Mbak Devi terkait dengan produknya ada apa saja, batas minimal kita bisa melakukan setoran berapa, simpanan wajib, simpanan pokoknya berapa. Kepada calon anggota dan anggota, baik secara individual maupun kelompok. Yang pertama kepada calon anggota. Baik, ada yang bisa menjelaskan kenapa di dalam slide ini saya mencantumkannya kepada calon anggota, bukan kepada calon nasabah, ya? Ada yang bisa menjelaskan kenapa kepada calon anggota, bukan kepada calon nasabah? Silahkan, ada yang bisa menjelaskan? Saya, insya Allah. Oke, Mbak Impresa Sukma Meilani, boleh silahkan. Kalau menurut saya, kenapa kepada calon anggota? Karena itu kan BMT itu kan sama saja koperasi, Bu. Terus kalau dalam Islam atau syariah itu prinsip
tahu konsep utamanya BMT itu kan tolong menolong dan ada tolong menolongnya. Kalau di konvensional itu kan jual beli. Jadi anggota itu disebutnya nasabah. Kalau syariah itu anggota gitu karena ada konsep tolong menolong seperti itu. Terima kasih. Betul sekali ya. Terima kasih Mbak Meilani atas partisipasinya. Ya betul, kenapa kita harus menggunakan istilah calon anggota? Karena ini koperasi ya. Koperasi itu ada dua hal yang perlu ditekankan di sini, di mana kekuasaan tertinggi itu ada di mana? Ada di RAT ya, rapat anggota tahunan, di mana mereka harus punya yang namanya simpanan wajib dan simpanan pokok. Ya, simpanan wajib itu nantinya akan kembali, tapi untuk simpanan pokok itu sebagai kita untuk investasi kita itu memiliki hak terhadap lembaga keuangan tersebut. Ya, betul. Nah kemudian saya juga di sini menuliskan kepada calon anggota dan anggota. Ya, bukan cuma dia yang belum menjadi anggota saja, tetapi juga kepada orang yang sudah menjadi anggota BMT. Kenapa saya harus tetap memperkenalkan produk, memasarkan, dan mempromosikan mereka yang sudah menjadi anggota? Ada yang bisa menjelaskan? Mbak Ajeng Karunia? Mbak Ajeng, mana ini Mbak Ajeng? Hilang. Ada yang bisa menjelaskan kenapa saya tetap harus memperkenalkan, mempromosikan kepada anggota juga? Saya. Oke, Mbak Meilani lagi. Nanti yang dapat nilai bagus cuma Mbak Meilani aja ya? Kalau izin menjawab, kalau menurut saya kenapa harus ke anggota yang sudah mengikuti koperasi itu, karena dalam koperasi itu kan sumber dananya itu juga ada dari iuran anggota. Jadi harusnya anggota itu tahu tentang produk yang ada dalam BMT tersebut, sehingga beliau atau anggota itu mau menginvestasikan atau mau membayar iuran tersebut gitu. Oke, ya, makasih Mbak Meilani ya. Itu jadi anggota harus berinvestasi. Nah, sebenarnya begini, kenapa sih harus nggak cuma calon anggota atau orang yang belum sama sekali terlibat dengan kita ya? Karena kalau anggota dia sudah menjadi anggota kita, tapi tidak menutup kemungkinan BMT atau lembaga keuangan yang lain, perbankan, itu dia biasanya dalam satu periode tertentu akan melakukan yang namanya ekspansi. Ekspansinya apa? Ekspansi itu macam-macam ya, bisa buka cabang baru, bisa memunculkan produk baru, atau juga bisa memberikan fasilitas yang baru. Nah, dalam hal ini, walaupun dia sudah menjadi anggota, kalau misalnya ada produk-produk lain yang belum disampaikan atau belum dipromosikan, barangkali dia masih tetap bisa menjadi target. Ya, misalnya nih, dia sudah menjadi anggota BMT dengan produk berupa simpanan mudorobah, ya, simpanan mudorobah yang apa namanya, apa itu yang bisa diambil sewaktu-waktu, misalnya mudorobah mutlakoh ya, atau dan lain sebagainya. Tapi ternyata BMT tersebut dia mengeluarkan produk baru berupa produk funding yang mana ada tabungan yang memberikan hadiah. Misalnya hadiahnya berupa hadiah umroh dengan saldo minimal misalnya 1 juta atau 2 juta. Nah, ini kan produk baru. Tidak semua anggota mungkin tahu kalau BMT tersebut punya produk baru, sehingga bisa kita perkenalkan lebih lanjut. Jadi kalau kita melakukan promosi, jangan terpaku pada orang yang belum menjadi anggota sama sekali, tapi orang-orang yang sudah menjadi anggota ini tetap harus kita harus kita follow up ya. Follow up-nya dengan cara seperti apa? Bisa melakukan telemarketing. Sering saya maupun suami misalnya itu sering sekali dapat telepon dari Telkomsel ya 188 atau 118 lupa. Nah,
ketika kita ditelepon, udah tahu nih, pasti dia akan menyampaikan produk baru yang sekiranya kita bisa menggunakan itu walaupun kita sudah menggunakan produk yang lain. Kita udah beli pulsa, kita udah beli paket, ternyata dia ada paket yang lain untuk misalnya khusus pendidikan, atau dia ada paket data yang lain untuk program khusus apa. Kita masih mungkin untuk beli itu. Jadi tetap ya, yang namanya dalam sebuah perusahaan atau lembaga tidak cuman kita fokus promosi keluar, tapi yang di dalam juga harus diopeni dengan cara telemarketing boleh, atau mungkin bisa kalau di BMT biasanya itu ada yang namanya kajian rutin ya, kajian rutin untuk anggota. Nah, di situ salah satu sarana untuk bisa menyampaikan ketika ada produk baru yang bisa nanti disampaikan kepada para anggota BMT gitu. Oke, dan juga bisa dilakukan baik secara individu maupun secara kelompok. Nah, secara individu maupun kelompok ini kalau kalian masih sebagai pemain pemula, marketing pemula, mungkin bisa ya melakukan secara individu atau face to face dengan cara bertemu teman atau bertemu siapapun yang ada di sekeliling kita, tapi juga bisa dengan secara kelompok. Secara kelompok itu misalnya, saya punya sebuah komunitas ya, komunitas hobi misalnya. Saya sering main bulu tangkis bersama teman-teman, atau mungkin saya punya komunitas kajian, saya punya komunitas diskusi ilmiah. Nah, di situ juga saya bisa melakukan promosi di situ. Kadang kalau kita melakukan promosi secara kelompok, tingkat keberhasilannya justru lebih besar ya, karena pengaruh satu dengan yang lainnya juga besar. Dan ketika satu orang kita bisa closing, mungkin akan diikuti dengan teman-teman yang lain atau diikuti dengan tim-tim yang lain. Nah, itu salah satu strategi juga kita bisa melakukan kegiatan marketing sekali kita menyampaikan, banyak orang yang bisa mendengarkan ya, tidak capek harus satu-satu gitu. Nah, itu tugas utama jabatan marketing funding. Kemudian yang kedua, mencari calon anggota untuk menginvestasikan dana dalam bentuk simpanan atau simpanan berjangka dan memperluas relasi atau jaringan antara BMT dengan pihak luar. Nah, ada yang bisa mengingat kembali kemarin kita ada 2 simpanan, simpanan biasa dan simpanan berjangka. Simpanan berjangka itu yang gimana sih? Simpanan berjangka itu yang seperti apa? Mbak Nia Nur Latifah? Bisa menjelaskan perbedaan antara simpanan dan simpanan berjangka? Kok langsung dimatikan kameranya, kenapa? Ada yang bisa menjelaskan apa itu simpanan dan simpanan berjangka? Saya Bu izin Oke, menjawab. silahkan Mbak Fatimah. Kalau simpanan biasa itu bisa diambil sewaktu-waktu. Sedangkan kalau simpanan berjangka itu ada batas pengambilannya seperti 1 tahun baru bisa diambil begitu Bu. Oke, betul ya. Makasih Mbak Fatimah. Asisten mungkin bisa dicatat teman-teman yang melakukan berpartisipasi ya, maksudnya aktif dalam kegiatan pembelajaran, mungkin bisa diberikan nilai plus ya. Ya, makasih Mbak Fatimah, betul. Simpanan atau simpanan berjangka. Nah, kalau di kita simpanan berjangka ini kami kebetulan BMT Mazaya atas rekomendasi dari beberapa pimpinan di Fakultas Ekonomi itu ada yang namanya, contohnya salah satunya adalah simpanan UKT ya, yang sedang digembor-gemborkan untuk bisa meringankan beban mahasiswa dalam melakukan pembayaran UKT. Ketika nanti sudah jatuh tempo pembayaran UKT, maka kalian sudah tidak susah-susah lagi atau tidak lagi merepotkan orang tua minta uang untuk bayar UKT. Nah, kalian bisa melakukan tabungan UKT di Mazaya ini dengan menggunakan konsep yang disebut dengan simpanan berjangka. Simpanan berjangka itu ada yang sekali kita masukkan, sudah ditandon atau disimpan sampai
3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Ada juga simpanan berjangka yang boleh di top up ya, boleh di top up. Kayak simpanan UKT yang diberlakukan di FEBI itu adalah tabungan UKT itu boleh kalian top up setiap waktu. Setiap hari boleh, setiap minggu boleh, tetapi akan diblokir, hanya bisa diambil pada waktu akan melakukan pembayaran UKT. Top up-nya pun berapa ya? Minimal 10.000 ya. Saya pikir 10.000 itu nominal yang sangat ringan ya buat kita, karena kalau buat beli apa namanya somai atau buat beli cireng aja paling cuma dapat 2 bungkus ya. Saya yakin kalian aja minumannya udah minuman-minuman yang saya aja nggak sering beli itu ya. Minuman-minuman yang milenial yang harganya saya yakin lebih dari 10.000 atau minimal 10.000 atau 8.000 lah. Nah, itu bisa kalian upayakan untuk membantu meringankan beban orang tua, paling tidak seminggu sekali atau berapa hari sekali. Silahkan melakukan simpanan tabungan UKT supaya nanti pas hari H bayar UKT, kalian bangga, orang tua kalian akan bangga sekali, wah anak saya udah bisa loh nyimpen uang sendiri, bayar biaya kuliahnya sendiri dari tabungannya dia. Wah, kalau saya jadi orang tuanya, sudah mengurangi tingkat stres setinggi 20% mungkin. Nah, itu. Kemudian, wewenangnya marketing nanti adalah ketika kalian bertindak sebagai seorang marketing funding, wewenang itu akan didapatkan setelah kalian mendapat sebuah jabatan ya. Dalam hal ini, kalau jabatan kalian sebagai marketing funding adalah memiliki wewenang menerima setoran, simpanan, dan juga mewakili maupun anggota untuk melakukan penarikan sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang berlaku. Nah, dalam hal ini karena ketika nanti kalian akan terjun ke lapangan ya, sebenarnya kalau kalian sebagai marketing funding yang sebenarnya itu kalian punya wewenang untuk istilahnya dititipin ya. Misalnya kalian pergi ke nasabah anggota untuk melakukan penarikan ya, penarikan simpanan, itu kalian berhak untuk menerima, mencatat, dan kemudian mewakili ketika akan dilakukan pencatatan di kantor cabang. Nah, tetapi dalam hal ini ketika besok yang sebenarnya karena ini kalian cuma praktikum saja, maka tidak diperkenankan untuk menerima nominal uang secara langsung ya, tetapi bisa diwakili atau dibersamai oleh tim magang ya. Di BMT Mazaya itu ada 8 tim magang yang periodik ya. Periodik itu berarti 3 bulan sekali kita reshuffle, kita ganti, tetapi juga ada tim administrasi yang memang sudah menjadi sudah mendapatkan fee khusus, itu ada 2 ya, ada Mbak Dela dan Mbak Clara. Jadi nanti ketika akan melakukan kegiatan marketing funding ini, bisa dibersamai oleh mereka ketika memang sudah closing atau harus menerima simpanan atau harus ada yang ingin melakukan penarikan, itu bisa didampingin. Jadi kalian tahu, oh gini toh caranya melakukan setoran kolekta ketika dia tidak bisa datang ke kantor cabang secara langsung, kemudian hanya diwakili oleh staf marketing funding gitu ya. Tuh, kemudian yang kedua, memberikan usulan pengembangan pasar kepada manajer cabang ya. Jadi karena marketing ini tugasnya dia tidak duduk manis di dalam kantor cabang, tetapi dia akan berkeliling. Jadi kalau dia diem itu berarti dia belum bekerja. Nah, diemnya kalau diem telemarketing di rumah, di kantor atau di rumah itu nggak masalah. Tapi kalau diemnya diem hanya nggak ngapa-ngapain ya berarti marketingnya belum berjalan. Nah, marketing funding karena dia itu adalah orang yang berkeliling kemanapun, ke masyarakat atau ke lembaga-lembaga tertentu, ke sekolahan, ke kantor-kantor, maka di sana pasti dia akan sekaligus melakukan riset, ya, sekaligus melakukan riset. Oh ternyata nih ketika saya melakukan kegiatan marketing di wilayah X atau misalnya daerah Sukoharjo, di situ ada banyak perkantoran, di situ nasabah atau anggota yang terekrut itu lumayan banyak, boleh dong
Pak, misalnya boleh Pak Direktur untuk dibuka cabang di sana, karena potensinya sangat besar. Saya sudah melihat langsung dan saya sudah melakukan marketing secara langsung. Nah, itu wewenang dia, ya, wewenang dia. Nah, ketika seorang marketing funding itu dia punya wewenang, maka jatuhnya dari wewenang yang dia punya, dia akan melekat yang namanya sebuah tanggung jawab. Ya, perbedaan dari wewenang jawab itu misalnya adalah kalian nih yang sekarang sedang melakukan kegiatan praktikum, ada salah satu dari kalian yang sudah memiliki jabatan sebagai ketua HMPS ya, ketua himpunan mahasiswa misalnya. Ketua himpunan mahasiswa itu dia memiliki wewenang untuk memberikan tanda tangan terkait dengan sertifikat kegiatan tertentu, misalnya. Dia punya wewenang untuk memberikan tanda tangan sertifikat kegiatan tertentu, misalnya. Tanggung jawab dia apa? Tanggung jawab dia adalah memastikan bahwa tanda tangan tersebut asli, kemudian kegiatan yang dilakukan juga bukan kegiatan yang fiktif, ya. Bukan kegiatan yang fiktif. Sama, dalam hal ini misalnya yang pertama tadi dia punya punya wewenang untuk menerima setoran simpanan dan juga mewakili anggota dalam melakukan penarikan untuk tidak datang langsung ke kantor cabang. Tanggung jawab dia apa? Tanggung jawab dia adalah menjamin atau memastikan proses penyimpanan dana tersebut dilakukan tepat dan lengkap sesuai dengan prosedur seperti pada poin ketiga, ya. Kalau marketing funding itu sudah dipercaya, sudah punya wewenang untuk mewakili penarikan maupun setoran, maka kewajiban dia atau tanggung jawab dia harus bisa memastikan bahwa proses penyimpanannya dilakukan dengan tepat, lengkap, sesuai dengan prosedur. Kalau anggota nitip uang untuk setor sebesar Rp10.000, Rp20.000, berarti di dalam buku tabungan dia juga harus tertera nominal yang sama, ya, tertera nominal yang sama. Dia harus bisa memastikan bahwa uangnya aman sampai ke kantor cabang. Tidak digunakan untuk beli jajan, tidak digunakan untuk kepentingan dia sendiri. Itu ya perbedaan antara wewenang dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, misalnya nih, tadi kan dia sudah punya wewenang untuk memberikan usulan pengembangan pasar atau pembukaan cabang di kantor di wilayah tertentu. Maka tanggung jawab dia adalah apa? Melihat peluang yang keempat ini ya. Melihat peluang dan potensi pasar dalam upaya pengembangan pasar funding. Dia harus bisa jeli peluangnya di situ apa, potensinya apa, supaya pembukaan cabang di situ tidak merugi. Ya, ternyata sudah dibuka cabang, analisa dia terkait dengan peluang dan potensi kemarin tidak benar, sehingga ketika dibuka ternyata prospeknya tidak bagus. Nah, itu ada di tanggung jawab marketing funding, gitu ya. Kemudian yang namanya marketing funding, yang pertama ini poin pertama dia juga harus bertanggung jawab atas pencapaian target funding. Sama, kalian pun sekarang sedang melakukan praktikum, ya, praktikum perbankan. Pak Dekan itu mintanya kalau kalian praktikum berarti kalian praktek, ya. Kalian harus punya target. Targetnya apa? Bisa closing misalnya. Buktinya bahwa kalian sudah melakukan marketing di lapangan, berarti kalian sudah harus bisa mendapatkan anggota, ya, minimal 1. Itu target. Target 1 selama kalian melakukan praktikum itu sangat-sangat kecil ya. Bayangkan dengan mereka yang sudah teman-teman anggota magang ini, magang Mas saya dan staf yang sudah diangkat secara kontrak yang saat ini juga masih menjadi mahasiswa FEBI, mereka targetnya nggak main-main ya. Dalam 1 bulan mereka harus bisa mendapatkan dana segar atau dana funding sebesar misalnya 150 juta. Atau misalnya 30 juta dalam 1 bulan. Itu nggak main-main mereka itu magang di Masaya. Nah, begitu pula dengan kalian di sini. Harapannya ketika sudah diberikan fasilitas, target sudah diberikan, maka silakan lakukan dengan sebaik-baiknya. Ini kesempatan emas ya, karena mungkin tidak semua universitas, tidak semua IAIN dia punya laboratorium keuangan ya. Kebetulan
tapi dia punya laboratorium keuangan sehingga kalian bebas untuk melakukan kegiatan praktikum. Ya, dan kebetulan juga ini milik kita sendiri sehingga tidak perlu ada perizinan, tidak perlu ada kesulitan kita harus datang ke lokasi tertentu untuk melakukan praktek, itu enggak. Tapi kalian di sini diberikan kesempatan untuk praktek secara gratis, tidak dipungut biaya apapun, maka silahkan kalian gunakan dengan sebaik-baiknya. Paling tidak kalian bisa melakukan kegiatan marketing dan menuliskan laporannya nanti di form yang sudah kami sediakan. Gitu ya. Nah, tugas hariannya adalah nanti, bentar. Kalau kalian menjadi seorang marketing, berarti merencanakan dan melakukan promosi simpanan, merencanakan dan melakukan promosi produk simpanan BMT. Itu sudah pasti. Nanti kalian boleh melakukan promosi setelah mendapatkan e-brosur ya, atau brosur elektronik. Oke, nanti dari tim kami, dari tim magang maupun staf administrasi yang ada di BMT Masaya akan memberikan e-brosur ke WA grup kalian. Silakan bisa dipelajari dan mungkin bisa mengisi form bahwasanya kalian sudah menerima brosur elektronik untuk disampaikan kepada calon anggota ya, calon anggota yang akan kalian prospek gitu. Kemudian melayani anggota terkait dengan simpanan sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang berlaku. Memberikan pelayanan kepada calon anggota maupun anggota sesuai standar pelayanan yang berlaku. Nah, ini mungkin tidak terlalu penting ya. Nah, tugas bulanan atau tugas kalian di akhir nanti harus membuat rekapan ya. Harus membuat dan melaporkan rekap jumlah closing dan pencapaian outstanding kepada manajer cabang. Dalam hal ini, berarti kalian harus bisa melakukan laporan kepada kami, tim staf administrasi maupun tim magang dari BMT Masaya terkait dengan kalian itu sudah melakukan marketing ke siapa saja. Siapa yang sudah kalian market, kemudian siapa saja yang berhasil kalian closing ya. Kalau tidak berhasil closing, bagaimana dengan nilai kalian? Ya sulit ya untuk kami bisa memberikan nilai kalau sampai tidak mencapai closing karena ya praktek perbankan ya seperti itu. Kalau nggak sampai closing berarti kita meragukan apakah kalian melakukan marketing atau tidak gitu ya. Nanti ada form yang harus kalian isi supaya terpantau kegiatan marketing kalian itu dengan siapa saja, kemudian perkembangannya seperti apa. Baik, untuk kalian nanti bisa terjun ke lapangan supaya kegiatan marketingnya itu terarah, maka ada beberapa pesan dari kami ya, pesan dari kami supaya lebih mudah nanti dalam melakukan pendekatan kepada calon anggota ya, pendekatan kepada calon anggota. Ada beberapa skill yang harus soft skill yang harus kalian perhatikan maupun kalian terapkan dalam hal ini supaya kalian nyaman dalam melakukan kegiatan praktikum di lapangan ya. Nyaman, kemudian tidak mendapatkan respon yang negatif, kemudian juga lebih mudah untuk bisa diterima oleh calon anggota. Nah, soft skill-nya apa? Soft skill-nya yang pertama pada saat melakukan kegiatan praktikum di lapangan nanti, untuk bisa mempromosikan produk yang akan kalian bawa, maka yang pertama ditanamkan pada diri kalian adalah kegiatan ini adalah untuk kepentingan prestasi kalian sendiri, ya, dorongan berprestasi. Ini tidak ada pure, ini adalah untuk kepentingan pendidikan kalian sendiri. Pengen memiliki nilai yang bagus misalnya. Dengan cara apa? Dengan cara silahkan kalian bekerja dengan sebaik-baiknya tanpa ada beban aduh kenapa sih aku harus kayak gini, nggak perlu ada pikiran-pikiran seperti itu. Bekerjalah seolah-olah apa yang sedang akan kalian promosikan, perusahaan yang sedang kalian bawa, itu adalah milik kalian sendiri. Maka kalian akan nyaman melakukannya. Sama. Saya pun ketika bekerja, ya dulu saya juga pernah bekerja di target marketing itu pernah, ya di target marketing itu pernah. Dan di situ saya
berusaha untuk mencoba memahami bahwa perusahaan yang saya bawa sekarang, sedang saya marketkan sekarang ini adalah milik saya. Walaupun sebenarnya itu bukan milik saya, tapi saya bekerja di situ. Kalau saya tidak bekerja dengan sebaik-baiknya, maka keberlangsungan perusahaan itu juga keberlangsungan terhadap karir saya, gitu. Ya, jadikan diri kalian adalah climbers, ya, orang-orang yang ingin selalu mendaki, ya, bukan orang-orang yang hanya ingin tetap pada posisi aman saja. Saya mau di posisi aman aja lah, udah satu aja, yang penting udah closing satu, udah. Nggak seperti itu. Kalau kalian punya dorongan prestasi yang bagus. Tetapi ketika kalian sudah satu, misalnya, oh saya ingin tantangan yang lebih nih, saya mau coba ke calon anggota yang punya jenjang yang lebih tinggi. Kalau saya kemarin cuma nawarin ke teman sekelas saya pengen coba sensasinya gimana sih kalau saya nawarin ke orang yang memiliki status sosial lebih tinggi. Misalnya saya pengen nawarin saudara-saudara saya pengen nawarin dosen saya pengen nawarin tetangga-tetangga saya. Gimana sih rasanya? Nah, ini yang nanti kalian akan rasakan ketika kalian bekerja, ya. Di sini kalian ditempa, kalau tidak berhasil kalian tidak akan mendapatkan punishment apapun. Tapi kalau kalian sudah bekerja, ketika tidak berhasil, kalian tidak memanfaatkan situasi hari ini dengan baik, jatuhnya nanti pas bekerja ternyata kalian juga tidak berhasil karena tidak menggunakan kesempatan yang dulu dengan sebaik-baiknya, maka taruhannya adalah pekerjaan Anda sendiri, pekerjaan kalian sendiri mungkin akan dicap oleh atasan kalian, oh dia kerjanya ternyata hanya segitu-segitu aja. Nah, kalian dilatih sekarang ini supaya kalian tuh siap nanti kalau kalian benar-benar bekerja di lembaga keuangan atau dimanapun tempatnya, kalian sudah siap menghadapi tantangan-tantangan itu. Nah, sekarang kalian diberikan kondisi realnya itu harus seperti apa, ya. Kemudian yang kedua, berusaha untuk memberikan orientasi pelayanan kepada pelanggan, di mana salah satu contohnya adalah berusaha untuk bisa menyelesaikan permasalahan pelanggan. Ya. Seolah-olah masalah pelanggan itu adalah masalah kita sebagai seorang marketing yang harus kita bantu untuk menyelesaikan. Contohnya misalnya seperti apa? Ya. Kalau di BMT sendiri kita ada namanya jemput bola, ya, jemput bola, di mana karena pasar kita adalah salah satunya ada pedagang kaki lima misalnya, yang mana mereka harus berjualan setiap hari, mereka tidak punya waktu. Misalnya kita datang nih nawarin ke mereka, menjelaskan produk kita, kemudian mereka bilang, aduh Mbak, saya nggak sempat untuk datang ke sana, sedangkan uang saya cuma segini, kan malu Mbak. Nah, silahkan selesaikan masalah itu dengan cara kalian. Ibu tidak perlu datang ke kantor cabang, kami yang akan datang setiap hari. Gitu. Itu pun yang dilakukan oleh staf administrasi yang ada di BMT Mas saya, ya. Mereka melakukan penarikan datang ke lokasi jemput bola. Gitu. Ibu tidak perlu susah-susah datang ke kantor cabang, kita yang akan mendatangi Ibu. Nah, itu salah satu cara untuk berusaha menyelesaikan masalah seolah-olah masalah itu adalah milik marketing, gitu ya. Kemudian yang kedua, menjadi seorang marketing funding itu harus bisa luas, ya. Walaupun ada peraturan saklek yang harus diterapkan, ya, tapi harus luas. Harus luas itu misalnya di kita setoran minimal adalah 10.000. Aduh Mbak, saya itu keuntungan seharinya itu paling cuma 5.000. Paling cuma berapa? Paling cuma misalnya keuntungannya sehari 50.000. Tapi kan harus saya pakai untuk makan sehari-hari. Sehingga saya cuma bisa saving 5.000 saja. Nah, jadi saya nggak bisa dong Mbak nabung setiap hari. Oh bisa Ibu. Ibu nggak apa-apa, setor 5.000 akan kita keep atau akan kita simpan, akan kita akumulasi nanti kalau jumlahnya lebih dari 10.000 akan kita setorkan. Jadi silahkan ngumpulnya itu di saya nggak apa-apa. Nanti kalau sudah banyak kita akan setorkan ke kantor cabang gitu. Walaupun
batas minimal 10.000, tapi orang-orang yang hanya ingin menabung sehari 2.000, sehari 5.000 tetap harus kita fasilitasi. Dengan apa? Udah simpen aja di kita marketing fundingnya dulu. Asalkan kita punya tanggung jawab yang baik ya. Kita bisa memastikan bahwa dana tersebut tersimpan dengan baik dan tersampaikan sesuai dengan prosedur yang lengkap gitu. Kemudian yang kedua, sebagai seorang marketing funding juga harus bisa memberikan dampak dan pengaruh ya. Dampak dan pengaruh itu contohnya seperti apa? Marketing funding itu dia harus punya kontak person yang banyak di dalam handphonenya ya, dalam handphonenya. Kemudian seseorang yang sudah kita marketing akan lebih baik jika kita nge-save nomor dia misalnya. Nah, dari situ kalau di status WA, kalau kita sudah saling nge-save nomor, itu kan biasanya akan muncul statusnya. Nah, itu bisa kita pengaruhi mereka dengan apa? Dengan memberikan konten-konten yang berkaitan dengan yang pertama mungkin konten-kontennya tidak perlu tentang produk terlebih dahulu, tapi dengan konten-konten yang memberikan inspirasi. Jangan memberikan konten yang memberikan dampak buruk. Misalnya status kok isinya cuma miso-miso, marah-marah, menjelek-jelekkan orang lain. Nah, itu pasti orang sudah beranggapan bahwa kita secara personal sudah tidak baik, ya. Secara personal sudah ada masalah di dalam dirinya sendiri, gimana dia mau mengurus orang lain, gitu ya. Misalnya seperti itu. Kemudian dalam melakukan kegiatan marketing nanti harus bisa menggali informasi sebanyak-banyaknya ya. Dengan cara apa? Dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, triknya supaya pertanyaan-pertanyaan ini seolah-olah bukan pertanyaan, maka harus dikemas dengan cara yang baik ya. Ini penting ya, penggalian informasi ini penting untuk kalian bisa memberikan skema funding yang sesuai dengan karakter dari calon anggota. Nah, misalnya pertanyaan-pertanyaan yang tidak langsung ditanyakan, Ibu kerja di mana? Jangan. Ibu kerja di mana? Itu jangan. Tapi mungkin bisa dengan cara apa namanya? Kalau misalnya menanyakan pekerjaannya mungkin bisa dilihat dari karakternya atau mohon maaf Ibu sehari-hari kesibukannya di mana ya Bu? Gitu. Jangan langsung kerja di mana. Tapi boleh ditanyakan sehari-hari kesibukannya apa ya Bu? Mungkin kalau dia ibu rumah tangga dia akan menjawab, oh saya cuma di rumah aja, saya tidak bekerja gitu. Tapi kalau dia yang apa namanya punya pekerjaan mungkin akan menjelaskan, oh saya seorang guru di sini. Oh ya, nah dari situ kita bisa menambah. Kalau misalnya dia menjelaskan saya seorang guru, saya bekerja di sini, sudah berapa lama Ibu bekerja di situ? Nah itu ngaruh sekali nanti dalam platform skema produk yang kita tawarkan. Saya sudah lama kerja di situ, saya kerja di situ sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kemudian juga sudah menerima, oh berarti kalau di situ sudah menerima gaji tetap ya Bu, atau mungkin apa. Nah, dari dia kita dapat informasi bahwa dia menerima gaji tetap saja, kita langsung bisa memberikan skema mungkin potong gaji untuk bisa melakukan simpanan, atau kita bisa tawarkan apa namanya pembiayaan umroh, kita bisa berikan fasilitas-fasilitas yang lain, itu hanya dengan 1 atau 2 informasi saja. Dari satu pertanyaan nanti bisa merembet-merembet ke yang lainnya gitu ya. Atau mungkin apalagi ditanya apalagi misalnya aset ya, aset yang dimiliki. Untuk menanyakan aset ini sesuatu hal yang sensitif ya, sesuatu hal yang sensitif. Mungkin bisa ditelaah apakah rumah yang dia miliki adalah rumah dia sendiri, atau dia cuma ngontrak, atau dia hanya meninggali rumah siapa. Nah, itu bisa diajukan pertanyaan-pertanyaan yang halus ya, yang tidak langsung, Ibu ngontrak ya di sini, jangan seperti itu. Mungkin dengan cara ditanya dulu, mohon maaf Ibu sudah berapa lama tinggal di sini, kemudian status rumahnya seperti apa, gitu ya. Itu penting sekali untuk nanti kita bisa menganalisa produk yang akan kita berikan itu yang mana, gitu ya. Begitu juga ketika menanyakan teman kalian, misalnya dengan cara ditanya, kamu ngekos atau enggak sih di sini, atau tinggal sama orang tua. Kemudian kalau tinggal sama orang tua, berarti dapat ini ya,
saku ya setiap hari. Kalau aku uang sakunya segini, kalau kamu uang sakunya berapa? Wah, banyak juga ya uang sakunya sehari bisa sampai 30.000. Wah, bisa di saving itu 10.000 atau 5.000 satu hari untuk ditabungin UKT di BMT Mazaya misalnya seperti itu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya harus halus, jangan pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya lugas gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ketika nanti melakukan kegiatan marketing setidaknya bisa melakukan banyak inisiatif ya, bertindak atas peluang atau masalah yang terjadi saat ini. Maksudnya seperti apa? Kegiatan saat ini kan situasinya lagi pandemi ya, kita harus bisa memanfaatkan peluang. Pada saat pandemi, orang-orang akan takut berkerumun, orang takut mendatangi instansi-instansi tertentu karena bisa aja mereka berpikir bahwa itu adalah salah satu klaster gitu. Nah, dengan cara kita datang langsung ke mereka itu sudah salah satu peluang pandemi membuka peluang Mazaya atau BMT untuk lebih dekat kepada calon nasabah gitu ya. Kemudian yang ketiga integritas. Nah, walaupun kalian melakukan kegiatan marketing, tapi tidak terus semua kita sampaikan dengan cara muluk-muluk ya. Sampai-sampai kita harus menjelek-jelekan lembaga keuangan yang lain, tidak perlu ya. Tetapi harus disampaikan dengan nilai-nilai yang baik, dengan kode etik yang ada, jujur dan terbuka ya. Kalau misalnya memang sekiranya tidak ada tuh yang namanya hadiah, ya jangan disampaikan kalau nggak ada hadiah. Tapi kalau memang ada hadiah, sampaikan kalau ada hadiah. Dan hadiahnya pun disampaikan juga misalnya dengan cara diundi, tidak langsung dapat hadiah itu harus disampaikan. Ya, saya tidak pengen ketika kalian nanti melakukan kegiatan marketing adalah dengan cara menjelek-jelekan lembaga keuangan yang lain. Udah nabung di BMT Mazaya aja, soalnya ini daripada kamu nabung di bank ini, di situ tuh ini nggak perlu ya. Tapi dengan cara kita menjelaskan kelebihan yang ada di dalam lembaga kita, maka itu sudah cukup ya. Kalau kita menjelek-jelekan lembaga keuangan yang lain, justru kita akan dapat label negatif ya. Mungkin orang justru malah akan underestimate dengan apa yang akan kita bawa gitu ya. Kemudian juga harus memahami makna. Nah, hati-hati ketika nanti melakukan promosi dengan calon anggota, perhatikan gestur dari orang tersebut ya. Sebisa mungkin lakukan promosi pada dia yang sedang santai, mungkin tidak terburu-buru. Jangan sampai kita misalnya ada pedagang kaki lima, dia lagi sibuk-sibuknya goreng ya, yang nggak bisa ditinggal, terus kalian sibuk ngomong aja, mohon maaf Pak, saya ini mau promosikan ini. Tapi sampaikan bahwa minta waktunya ya, minta izin dulu. Mohon maaf Bapak, boleh minta waktunya sebentar gitu. Kalau dia mengizinkan memberikan waktunya kepada kita, maka silahkan lanjutkan. Tapi kalau mereka tidak memberikan waktu, mohon maaf Mbak, ini saya sedang sibuk, ini. Jangan memaksakan kehendak ya. Insya Allah rezeki itu sudah Allah yang atur ya. Kalau misalnya dia memang sedang sibuk, ya kita cari yang lain saja. Ya kita cari yang lain. Bapak Ibu dosen misalnya sedang sibuk mau ngajar, udah waktunya, udah jam segini, ternyata kita, Bu, saya mau nawarin ini. Lihat situasi ya. Tapi mohon maaf Ibu, kalau ada waktu, mungkin nanti saya bisa ketemu Ibu untuk ada yang perlu saya sampaikan gitu. Jadi silakan biasakan untuk memohon izin ya. Sama halnya dengan kalian WA atau SMS dosen itu biasakan untuk memohon maaf atau meminta izin terlebih dahulu ya. Mohon izin Ibu, mohon maaf Ibu mengganggu waktu Ibu, izin menyampaikan, jangan langsung menyampaikan itu pada poin pokoknya ya. Kadang itu terasa kita yang baca itu kok gini ya, mahasiswa sekarang gitu, kok gini ya. Nah itu tolong diperhalus ya kalau mau berkomunikasi dengan orang gitu. Nah kemudian loyal itu ya kita siap untuk bekerja kapanpun ya, tentunya dengan porsinya, dengan memang sesuai dengan tupoksinya ya. Kemudian melakukan kontak sosial, percaya diri. Nah, hati-hati, percaya diri yang dimaksud di sini adalah ya pertama kalian harus tahu produknya dulu supaya percaya diri. Yang kedua,
pada saat akan melakukan promosi, performa kalian harus disiapkan dengan baik. Namanya orang marketing itu biasanya dia pasti akan menggunakan pakaian yang rapi. Bukan pakaian mahal ya, bukan pakaian bagus, tapi rapi, tidak bau badan, dan tidak bau mulut, dan dia bajunya disetrika. Jadi orang yang ada di sampingnya itu nyaman. Gitu ya. Upayakan untuk kalian itu pada saat akan melakukan promosi, diri kalian itu tidy ya. Baik itu pakaiannya rapi, tidak bau badan, kemudian wangi, kemudian tidak bau mulut, dan sopan ya. Dan sopan itu nanti secara otomatis orang akan nyaman mendengarkan apa yang kalian sampaikan gitu ya. Kemudian kerjasama ini jangan saling menikung dengan teman yang lainnya, sama-sama mahasiswa praktikum, pasarnya sama misalnya, ya udah nggak usah saling rebutan gitu ya. Gitu. Nah, itu beberapa hal terkait dengan soft skill yang harus kalian terapkan pada saat nanti akan terjun ke lapangan selama melakukan kegiatan marketing funding. Nah, dalam hal ini marketing fundingnya perlu saya perkenalkan adalah kalian diberikan fasilitas untuk bisa melakukan marketing fundingnya di BMT Mazaya FEBI UIN ya. Sekarang sudah UIN Raden Mas Said Surakarta. Kalau belum tahu lokasinya, silahkan. Ini salah satu office kami, bukan satu-satunya ya, satu-satunya office kami. Penampakannya seperti ini. Lokasinya ada di samping Jujukan Cafe, dekat dengan FEBI One Mart juga. Kalau sudah terbiasa ke kampus, saya yakin tahu, dan di depan juga sudah ada tulisannya Lembaga Keuangan Mikro Syariah BMT Mazaya. Kenapa FEBI ini harus membangun Mazaya? Dilatar belakangi oleh beberapa hal ya, tentunya dengan dorongan bahwa ya kita kan sekarang sudah UIN itu berarti mau nggak mau ke depan harus menjadi BLU ya, harus menjadi kampus yang mandiri tidak lagi disupport dana secara penuh oleh pemerintah, maka harus bisa mencari sumber-sumber dana mandiri ya. Sehingga kalau kita tidak punya sumber dana yang mandiri, mungkin gimana kita akan bisa memberikan fasilitas yang baik kepada mahasiswa? Uangnya dari mana gitu. Otomatis kita harus banyak membuka unit bisnis supaya perkembangan FEBI ini semakin baik, perkembangan UIN secara umum juga semakin baik gitu ya, bisa mensupport seluruh kegiatan yang ada di universitas gitu. Nah, kita bekerja sama tadi ya dengan BMT Amanah Ummah yang dimana kita bernaung dari Badan Hukum Koperasi atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Nah, harapannya nanti adalah dengan kalian melakukan praktikum ini, melakukan kegiatan praktikum di FEBI dengan sebaik-baiknya, harapannya nanti kalian bisa menjadi orang yang mungkin bisa kayak Aakim. Ya, Aakim itu mungkin nggak hanya gambaran figurnya aja ya, tapi kalian bisa menjadi ekonom yang juga menyampaikan value-value tentang religiusitas gitu ya. Kalian menjadi entrepreneur yang entrepreneur syariah ya. Kalian menjadi pelaku lembaga keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah ya, syariah compliance ya. Kemudian kalian juga bisa menjadi pelaku ekonomi yang juga terjun di dunia politik. Harapannya seperti itu. Ketika kalian sudah ahli di lembaga keuangan misalnya, kalian juga bisa mengaktualisasi diri kalian menjadi perwakilan rakyat dan lain sebagainya. Atau mungkin ingin pure saja, saya ingin pure menjadi pelaku bisnis saja, tapi yang memiliki syariah compliance ya, yang bisa mematuhi prinsip-prinsip syariah. Itu harapan dari kami, output mahasiswa itu ke depan inginnya seperti itu. Nah, itu kemudian dari kami, Mazaya ini adalah penanggung jawabnya ada Pak Dekan sendiri, kemudian nanti pengarahnya ada WD1, WD2, WD3,
Kemudian konsultannya ada Ibu Kepala Lab, yaitu Ibu Septi ya. Kemudian Ketua EDC Pak Amri, Direktur dari Mazaya ada saya, pengelola ya, pengelola Mazaya dari FEBI itu ada saya, manajer operasionalnya adalah tim dari BMT Amanah Ummah. Stafnya ada staf administrasi maupun marketing. Itu nanti yang pertama ada Mbak Dila dan Mbak Clara, itu yang kemarin juga menjadi asisten praktikum perbankan syariah. Kemudian ada tim magang, ada 8 orang. Nah, ini tim kami ya, tim kami ini yang tim dari BMT Amanah Ummah. Produknya kemarin sudah dijelaskan. Nah, prosedurnya gimana nanti kalian melakukan praktek di lapangan? Prosedur lapangan atau prosedur pelaksanaan praktikum nanti yang pertama, silahkan kalian bisa mengisi form berita acara. Saya diberikan waktu sampai jam 10:30 ya, Mbak Asisten? Iya, Bu. Oke, ya, saya bentar lagi, ini sedikit lagi. Silakan nanti bisa mengisi form berita acara untuk pengambilan e-brosurnya ya. Bisa datang langsung ke BMT Mazaya atau hubungi admin, ada Mbak Dela dan Mbak Clara. Silakan nanti bisa minta ke Asprak. Sebenarnya di IG kami juga ada beberapa produk yang sudah kami share. Kemudian mengakses produk di akun BMT Mazaya, silakan produk bisa kalian akses. Kemudian tata tertib selama melakukan tugas kuliah. Jadi sebenarnya di BMT Mazaya ini tidak hanya untuk praktikum saja, tapi ada beberapa dosen yang juga melakukan penugasan di BMT Mazaya dan ada tata tertib yang harus dipatuhi oleh kalian. Yang salah satunya adalah mungkin tidak boleh melakukan penarikan atau tidak boleh melakukan setoran memegang uang ya, tapi harus didampingi oleh staf administrasi atau tim magang dan lain sebagainya. Lakukan kegiatan marketing funding di lapangan, mengakses form laporan kegiatan nanti akan kita share di WA group ya, WA group khusus untuk kegiatan praktikum. Mengisi form laporan kegiatan marketing ya, nanti juga akan kita share untuk formnya seperti apa di WA group dan melaporkan hasil kegiatan maksimal H-7. Nah, H-7 ini nanti masih perlu kita diskusikan dengan tim asisten dan tim staf administrasi dari kami. Apakah H-7 ini sudah apa namanya? Cukup waktunya ketika harus rekap nilai, kemudian koreksi hasil dari pekerjaan di lapangan. Nanti kita coba komunikasikan lagi dengan tim ya, apakah H-7 ini mepet banget atau tidak, atau harus 1 bulan sebelum, atau harus 1-2 minggu sebelum, supaya nanti rekap nilainya nggak keteteran gitu ya. Itu dari kami ya, tim dari Mazaya. Ada yang perlu ditanyakan atau disampaikan, silahkan. Nggak ada. Kalau nggak ada, mungkin seiring berjalannya waktu, kalau ada hal yang perlu ditanyakan atau dikonsultasikan, bisa hubungi kami di staf administrasi ya, di Mbak Dela dan Mbak Clara, atau CS kami juga ada. Di sana ada Mbak Rika, kadang Mbak Rika, kadang Mas Bayu, kadang Mbak Eki ya, bisa berganti-ganti untuk tellernya. Atau hubungi asisten praktikum, nanti bisa disampaikan ke tim kami ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan di hati mahasiswa semuanya maupun tim asisten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Suryati yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Sebelum acara berakhir, sebagai dokumentasi kami memohon untuk semua peserta, pemateri maupun mentor untuk berkenan melakukan sesi foto. Jadi mohon untuk teman-teman untuk on kamera ya.
Baik, untuk sesi fotonya saya akan hitung dari 1 sampai 3. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih untuk peserta dan pemateri. Menginjak acara yang terakhir, yaitu penutupan. Demikianlah serangkaian acara praktikum pada pagi hari ini. Apabila ada